turuqul bab bilutufin. Dari manapun kita pergi, kita datang, maka ketuklah pintu rumah. Ini rumah sendiri yang dimaksud. Ketuklah pintu rumah dengan lutuf, dengan lembut. Dengan bismillah dia kecewa, pasti balik lagi ke bandar. Tapi supaya cepat sampai, dia kan naik jalan tol ni. Kita hari ini enggak ikut Nabi. Kita ikut petunjuk nenek moyang yang tidak berdasarkan Nabi. Jadi sederhana sebenarnya. Maka biasakan mulut ini pas mau datang dan masuk ke rumah itu bismillah, bismillah. Maka rumah itu tidak bisa dimasuki. Mau dari belakang, dari plafon, dari mana saja tidak bisa dimasuki. Kalau itu terusan menjadi bacaan penghuni rumah, kapanpun masuk ke rumah, maka rumah itu tidak diisi oleh syaitan. Makanya rumah hari ini yang paling banyak diisi oleh syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita baru menyelesaikan tentang adab-adab seputar masalah walimah, dan kita sudah selesaikan itu. Malam ini kita masuk ke judul yang baru, yaitu tentang adabul manzil, adab-adab seputar rumah atau masalah rumah. Dan ini akan dibahas, yaitu adab ketika memasuki rumah, adab di dalam rumah, dan adab ketika keluar dari rumah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rumah ini adalah salah satu nikmat yang Allah beri. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah telah menjadikan bagi kalian ketenangan. Sakan itu ketenangan, kenyamanan, fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Ini salah satu daripada nikmat yang Allah beri, adanya rumah. Lalu Nabi SAW menyebutkan alamatus sa'adah arba'ah, tanda-tanda orang bahagia di dunia diberikan 4 perkara. Yang pertama, al-mar'atus salihat, diberikan istri yang saleh, yang salihah. Lalu diberikan al-jarus salih, Allah buat kita bertetangga dengan orang saleh. Itu nikmat yang kedua. Yang ketiga, al-maskan al-wasi', diberikan Allah tempat tinggal yang luas, hati luas, menyamankan hati. Hati yang keempat baru al-markab al-hani, yaitu ada kenderaan yang nyaman untuk kita pergi. Kalau 4 perkara ini Allah beri, maka kita telah mendapatkan sa'adah, kesenangan di dunia. Karena salah satunya hilang, maka hidup kita itu langsung berubah total. Ada istri salehah, tetangga saleh, tapi enggak ada rumah. Istri yang salehah pun minta cerai. Urinang salehah ada, tapi hana rumah dia. Kita tinggal di bawah
di bawah jembatan, tinggal hana ma'ah tinggal dengan karton misalkan, itu istri solehah pun akan berubah. Nah, makanya ini salah satu nikmat yang Allah beri adalah diberikan rumah. Oleh karena itu, agar rumah ini menjadi sebuah keberkahan, perlu kita jaga adab-adab rumah. Karena kita paling banyak hidup di rumah. Kalau rumah ini menjadi tempat yang bahagia, maka kita akan bersemangat melanjutkan kehidupan. Tapi kalau rumah menjadi sumber derita, maka kita tidak akan bersemangat untuk berfikir ke depan. Maka oleh karena itu perlu keberkahan rumah. Dan yang bisa memberi keberkahan itu adalah Allah. Kita ini mau lakukan apapun, kalau Allah cabut keberkahan rumah, tetap suasananya akan membuat kita panas, tidak betah. Rumah luas, tapi karena penghuninya tidak diberkahi dan rumah itu dicabut keberkahan, walaupun ada kolam renang, walaupun ada ruangan untuk olahraga, ada tempat istirahat, ruang tamu dengan TV 150 inci, itu tetap akan menimbulkan perkara-perkara yang kita membuat tidak nyaman. Kenapa? Keberkahannya hilang. Nah, disinilah perlunya keberkahan. Jadi keberkahan itu datang salah satunya adalah dengan mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi. Dan itu adab-adab yang kita lakukan, itu adalah bahagian yang diajarkan Nabi. Maka mari kita kenali tentang adab-adab yang berurusan dengan rumah. Baik, yang pertama yaitu tentang adab-adab ketika dukhul al-manzil, adab-adab ketika masuk ke rumah. Jadi ketika masuk ke rumah itu, yang perlu dijaga lebih dahulu adalah turuqul bab bilutufin. Dari manapun kita pergi, kita datang, maka ketuklah pintu rumah. Ini rumah sendiri yang dimaksud. Ketuklah pintu rumah dengan lutuf, dengan lembut. Jadi ketukan itu adalah ketukan Nabi. Nabi SAW itu kalau mengetuk pintu, dalam hadis disebutkan oleh sahabat, beliau mengetuk dengan ujung kuku. Saking lembutnya, beliau ketuk pintu rumah dengan ujung kuku. Tapi itu ya enggak mesti begitu. Maka kalau rumah kita sekarang kita ketuk dengan ujung kuku, so kena debian. Mana ada orang keluar yang mau mendengar dan bisa dengar. Maksudnya ya jangan buat kepanikan ketika masuk. Ya, jadi jangan sampai yang penghuni rumah merasakan kengerian dengan ketukan pintu kita. Ya, jadi baik sampai lagi intel teruk rumah. Jangan sampai begitu. Dan kelembutan itu adalah bahagian daripada salah satu yang membuat kebahagiaan. Lalu kemudian isy'ar ahlul bait bidukhul. Dari manapun kita datang, ketika masuk ke rumah sendiri, sunnah hukumnya untuk memberi tanda atau memberi sinyal bahwa kita akan datang ke rumah itu atau ke rumah sendiri. Jadi kalau pulang misal dari mana gitu, kasih tahu. Jadi jangan membuat kejutan, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, bukan Rasulullah, mohon maaf, ayahku, kata Ibnu Mas'ud, kana abi iza dakhalat dar, ayahku, yaitu Mas'ud maksudnya, Mas'ud bin Abdullah, itu kalau masuk ke rumah, ista'nasa ash'ara ahlaha bima yu'nisuhum wa takallam wa rafa'a sawtahu hatta yasta'nisu.
beliau itu selalu bersuara dulu di luar rumah, bersuara, lalu kemudian sengaja memperdengarkan suaranya, kadang-kadang berdeham-deham, yatanahna, lalu beliau baru masuk ke dalam rumah. Jadi maksudnya jangan membuat kejutan yang membuat istri, anak terkejut. Ini pulang, yang pulangnya kira-kira bukan pada waktu yang dimaklumi. Jadi memberi kejutan-kejutan atau bahasa Acehnya surprise, ya. Kita datang tiba-tiba jam 2 malam, lalu langsung muncul di depan pintu, atau kita buka jendela samping, kita nampakkan kepala kita dari jendela. Itu istri yang lihat itu kira genta kan, ya. Karena kita memang mungkin mirip genta sedikit kan. Begitu lihat cuma kepala yang ada di jendela, walaupun itu kepala suaminya, itu mengejutkan dan itu enggak baik. Jadi membuat kejutan-kejutan itu bisa membuat parah keadaan kalau tiba-tiba terjadi fitnah. Apalagi yang punya jantungan-jantungan, ya. Ini tidak baik, ya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, "Idza dakhala ar-rajul baitah," kalau seseorang masuk ke rumahnya, "Ustuhibba lahu ayatadahna aw yuharrika na'alaihi." Disunnahkan bagi dia untuk biyatanahna, berdeham-deham, aw yuharrik na'alaihi, atau geserlah sandalnya. Arti geser sandal, perdengarkan dulu isyarat bahwa kita datang. Tapi hari ini biasanya anak-anak, istri itu kalau kita datang, suara motor pun sudah ditandai. Karena suara motor kita kan berbeda-beda. Apalagi suara motor kita itu khas, yang paling jelek di dalam kampung suara motor kita. Jadi begitu datang, istri langsung tahu kata ayah ke. Bukan tepu mak, paling buruk su motor ke, su Honda ke. Jadi itu hal yang kadang-kadang mudah ditandai. Nah, jadi ini di antara adab yang mungkin orang mengira bukanlah sesuatu yang perlu dijaga, padahal ini perlu dijaga. Lalu kemudian zikrullah ta'ala inda dukhulil bait. Ketika masuk ke rumah itu disuruh sebut nama Allah, ya. Ketika masuk ke rumah disuruh sebut nama Allah. Ini amalan yang sederhana, tapi dampaknya itu dahsyat. Nah. Dan zikir yang dimaksud adalah hanya menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Hanya menyebut nama Allah dengan kalimah bismillah. Dan bismillah itu diucapkan sebelum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza dakhala ar-rajul baitah," kalau seseorang masuk ke rumahnya sendiri, fazakara asmallah ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'am. Lalu ketika dia masuk ke rumah dia menyebut nama Allah. Lalu di dalam rumah pun dia menyebut nama Allah ketika makan. Qala syaitan, panglima syaitan berkata, "La mabita lakum wa la 'asha." Jadi panglima syaitan berkata kepada pasukan yang mengiringinya, karena syaitan itu bergeraknya satu tim. Syaitan itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Syaitan itu kerjanya tim. Jadi ada dinas. Dan itu digambarkan dalam banyak hadis. Jadi ada dinas yang menceraikan suami istri, ada dinas yang membuat orang tidak salat, ada dinas yang membuat orang sibuk dengan maksiat, judi, macam-macam itu ada dinasnya masing-masing. Dan salah satu syaitan yang bekerja adalah orang syaitan yang menghancurkan rumah. Dan dia berusaha memasuki rumah. Ketika kita pulang, yang bisa menahan syaitan itu yaitu menyebut nama Allah. Yang bisa menahan syaitan itu dengan menyebut nama Allah. Dan ini amalan yang ditinggalkan. Karena kita dari kecil hanya diajarkan, nak kalau masuk ke rumah baca, ucapkan salam. Jadi kita dari kecil hanya ucap salam.
Maka kita masuk ke rumah, Assalamualaikum handingai. Tapi yang sabi yang hantam dakun bismillah. Bismillah jarang kita ucap. Jadi cuma Assalamualaikum, Assalamualaikum itu bagus. Tapi pengajaran Nabi ada yang tertinggal, yaitu menyebut nama Allah. Dengan membaca bismillah, semua syaitan yang ikut dan mencoba masuk ke rumah kita langsung tertahan dengan kalimah itu. Walaupun kalimah itu tidak kita baca dengan keras. Syaitan tahu kita sudah membacanya, tertutuplah semua penjuru untuk memasuki rumah. Jadi jangan berfikir syaitan itu bisa kita kelabui dengan mengikuti petunjuk dari nenek moyang kita yang mengatakan kalau pulang malam jauh-jauh itu jangan masuk ke rumah dulu, ya. Duduk dulu di luar rumah, lalu keliling-keliling, biar syaitan tidak ikut masuk ke rumah. Itu kan mengelabui dan melecehkan syaitan. Jadi seakan-akan ketika kita enggak masuk-masuk ke rumah, lalu kita jalan sana, jalan sini, seakan-akan kan syaitan mengatakan, ikah yang betul pak rumah kelih. Kamu yang betul rumahnya mana lu? Itu kan melecehkan syaitan. Terus bangai lagi nyan jin. Enggaklah sampai jin bangai lagi nyan. Urang jin yang bangai-bangai. Ya kalau jin enggak bangai. Jadi jangan kira begitu. Kan dulu nenek-nenek kita mengatakan begini, dari jin, baik tamang ilai, jangan masuk dulu ke rumah kalau pulang apalagi pulang malam, jangan masuk dulu ke rumah, duduk dulu di luar rumah. Nah, itu makin mengamuk syaitan kalau dilecehkan begitu. Tapi coba ikuti Nabi, baca bismillah, pas mau ketuk pintu bismillah. Itu satu rombongan syaitan. Mau kita pulang dari Banda Aceh diikut oleh hantu Halimah di Jembatan Senapit misalnya, dia tinggalkan jembatan itu untuk ikut kita Pak Kelut Semawi misalnya, kan? Itu dengan bismillah dia kecewa pasti balik lagi ke bandar. Tapi supaya cepat sampai dia kan naik jalan tol ni. Kita hari ini enggak ikut Nabi, kita ikut petunjuk nenek moyang yang tidak berdasarkan Nabi. Jadi sederhana sebenarnya. Maka biasakan mulut ini pas mau datang dan masuk ke rumah itu bismillah, bismillah. Maka rumah itu tidak bisa dimasuki. Mau dari belakang, dari plafon, dari mana saja tidak bisa dimasuki. Kalau itu terus-terusan menjadi bacaan penghuni rumah, kapanpun masuk ke rumah, maka rumah itu tidak diisi oleh syaitan. Makanya rumah hari ini yang paling banyak diisi oleh syaitan yang lupa menyebut Allah ketika memasuki rumah. Masuk dia, menerobos ke dalam rumah. Walaupun nanti tidak nampak. Karena Allah telah membuatnya menjadi pemisah dengan yang gaib. Enggak nampak, Pak. Tapi kita akan melihat suasana rumah kita kok seperti suasana rumah yang dihantui oleh syaitan. Apa buktinya? Salat subuh enggak sanggup. Tidur semua, Pak, ngorok semua, malas semuanya. Ya. Kemudian istri suka marah-marah. Tidak hormat ke suami. Suami pun bingkeng. Ya, kadang-kadang dia pun melakukan maksiat, duduk di kedai kopi sampai jam 1 malam, kerja main game judi online. Lalu kemudian anak-anak tidak taat pada orang tuanya. Enggak ada satupun yang baca Quran di rumah, sibuk dengan sinetron, Pak. Itu yang nonton sinetron hidayah terus-terusan, tapi enggak pernah dapat hidayah. Jadi suasana itu Pak terbangun. Kenapa? Kita membiarkan syaitan masuk. Jadi inilah nasihat Nabi, baca bismillah. Kalau tidak, wa illam yazkur ismallah inda dukhulihi, orang yang tidak membaca bismillah ketika masuk ke rumah, qala syaitan berkata kepada seluruh pasukannya, apa katanya? Adraktumul mabit, kita bisa tidur di sini malam ini. Makanya majin rumah. Jadi kita juga perlu tahu Bapak Ibu bahwa syaitan itu yang profesional itu bukan kerjanya membuat penampakan. Jadi kalau kita belajar ilmu ru'yah itu, alam jin, syaitan yang profesional itu kerjanya bukan membuat penampakan-penampakan. Nampak di sudut rumah, berkelebat bayangan, itu syaitan amatir. Yang profesional itu bukan itu tujuannya. Kayak mana caranya kita enggak bangun salat subuh,
Kayak mana caranya kita enggak baca Quran? Kayak mana caranya hancur dalam rumah? But terbenak tabi-tabi, Jadi dalam rumah terbenak saja, kejar babi, kejar anjing, kejar mamak, kejar bapak, suruh kejar-kejaran terus. Itu kerja syaitan menjatuhkan kita. Yang bangai-bangai, jin-jin yang bangai-bangai itu yang nampak-nampak. Tak ada kerja lain. Berdiri di bawah pohon, jadi kuntilanak, kemudian ini jadi jin apui segala macam. Itu jin-jin amatir, dia masih tamat SMP, enggak sambung SMA. Dan itu menyalahi tujuan syaitan. Apa dia buat itu? Kalau dia buat masuk ke kita kesurupan dengan syaitan, itu jangan pikir syaitan itu tujuannya hanya untuk membuat kita sakit. Tujuannya agar hancur rumah itu dengan tidak sabarnya menghadapi orang sakit ini. Itu tujuan utama. Yang kesurupan itu kan malah mendapatkan pahala. Makanya dalam ilmu ru'yah itu, jin yang menyeru, yang masuk ke dalam tubuh seseorang mukmin, lalu kesurupanlah mukmin ini, malah mukmin ini ketika merasa sakit bergugurlah dosanya. Kan kata Rasulullah, mukmin itu kalau susah, sedih, sampai tertusuk duri, menggugurkan dosa. Kalau kesurupan sampai 10 tahun, kena sihir misalnya, 10 tahun, gugur dosa itu. Meninggalnya dalam keadaan masuk surga itu insya-Allah. Orang yang meninggal kesurupan dan kena sihir, itu kan bodoh syaitan. Tujuan syaitan menerakakan kita. Gara-gara kesurupan terusan malah masuk surga, kan bangai. Kan enggak sesuai dengan SOP syaitan. Makanya syaitan pintar itu apa? Dia bukan model kesurupan. Dibuat kita tidak sanggup ibadah, dibuat kita jadi ahli maksiat. Nah, salah satunya dia masuk ke rumah. Makanya urung-urung yang hendak sembahyang subuh, yang tengut di dalam rumahnya, tertidur sampai enggak terdengar azan. Nah, itu sudah syaitan sudah ada itu. Syaitan sudah mengencingi telinganya, syaitan sudah mengikat dirinya 3 ikatan kata Nabi, dan syaitan tidur di khaisum, di dalam rongga hidungnya. Makanya dia enggak dengar azan. Nah, itu hati-hati kalau sudah segitu. Makanya ini adab ini penting, yaitu bacalah bismillah ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau perlu saling mengingatkan bapak, jadi kasih tahu isteri, tapi ingat long baca bismillah. Jadi satu rumah asal masuk, anak diajarkan nak kalau masuk bismillah dulu baru salam. Lalu kemudian at-taslim ala ahlil bait, barulah kemudian adab berikutnya at-taslim, mengucapkan salam. Itu salam itu setelah bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, iza dakhalta ala ahlik, kalau engkau masuk ke dalam rumah keluargamu, fasallim, maka salamlah, berilah salam, yakunu barakatan alaik wa ala ahli baitik, dan itu menjadi keberkahan bagimu dan keberkahan bagi keluargamu. Jadi disuruh beri salam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kalau seandainya engkau masuk ke dalam satu rumah, berilah salam kepada penghuni rumah dan kepada dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, lafaz salam ini itu lafaz yang diajarkan Nabi dan berpahala. Semakin bagus rangkaian salamnya, semakin besar pahalanya. Makanya Nabi ketika ada orang datang memberi salam, Assalamualaikum, kata Rasulullah, engkau dapat 10. Lalu datang lagi yang lain mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah, kata Nabi, walaka ishrun, kamu dapat 20 pahala. Masuk satu orang lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi mengatakan walaka salasun, kamu dapat 30 pahala. Jadi salam itu semakin sempurna sesuai dengan bahasa Nabi, semakin banyak pahalanya. Nah, salam ini itu salah satu ciri khas mukmin mendoakan sesamanya. Bayangkan
Kita selalu tiap hari sama ketemu, Assalamualaikum, semoga keselamatan datang kepadamu. Warahmatullah, kita sambung, dan rahman Allah, selamat dari Allah, rahmat dari Allah. Kita tambah lagi wabarakatuh, dan keberkahan Allah untukmu. Mendoakan mukmin, lalu didoakan kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan, itu adalah perkara yang dipuji oleh malaikat. Walaupun salam kita enggak disaut, tapi kadang-kadang kita lupa mendoakan orang lain, yang nyaut itu adalah malaikat. Maka dalam satu hadis, mendoakan orang, malaikat menjawab, amin walaka bimislin. Ya, jadi kita doakan orang ni, semoga dia selamat, semoga begini. Apa jawab malaikat? Ya Allah, kabulkanlah, dan semoga engkau pun mendapat perkara yang sama. Jadi malaikat itu senang sekali ketika ada orang yang mendoakan sesama mukmin. Ya. Maka banyak-banyak apa? Setelah solat pun kalau berdoa, itu jangan create. Jangan create doa hanya untuk diri sendiri. Makanya kadang-kadang kita enggak mau mengucapkan, misal kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita enggak mau sambung wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita malas kita sambung, alah urusan ngurunain misalkan begitu. Padahal ada hadis yang menyebutkan kalau engkau mendoakan keselamatan atau mohon pengampunan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, maka seluruh mereka diharapkan oleh malaikat engkau mendapatkan keberkahan dari seluruh mereka. Jadi jangan kira kita doakan orang itu sia-sia, tidak. Tetap kita dapat balasan daripada mendoakan orang. Makanya ini menjadi kunci rahasia. Mau kaya, doakan orang lain kaya. Ada yang belum diberi anak oleh Allah, doakan orang lain, ya Allah berkenan nabi anak ke si fulan. Apa jawab malaikat? Amin walaka bimislin. Ya Allah, kabulkanlah, dan semoga engkau dapat hal yang sama. Jadi keikhlasan hati mendoakan orang itu disenangi oleh malaikat dan Allah. Lalu kita dapat perkara yang sama. Jadi kalau mau jadi caleg, itu doakan orang lain naik menjadi caleg. Ya Allah, nepai gonya. Draw tu deh, insya-Allah. Ini sudah saya kasih tahu rahasia supaya dapat. Doakan orang lain, kita dapat. Itu kalau niat kita baik. Baik. Sudah. Setelah itu apa lagi? Barulah masuk ke dalam rumah, ya, ad-dukhul birrijlil yumna. Masuklah ke dalam rumah dengan kaki kanan. Ya, kan sederhana. Kita pikir apa ini? Kan pelajaran sederhana, tapi masya-Allah walaupun sederhana, coba fikirkan, sudah 55 tahun kita hidup. Berapa kali yang kita sengajakan kaki kanan masuk ke rumah? Pandai nak fikir kanan. Kita terobos langsung rumah, apalagi kadang-kadang kalau enggak dibuka pintu pagar, tak klakson 20 ke, dan kita langsung terjang dengan pintu-pintu pagarnya kita terjang. Ada kita pikir kaki kanan duluan, mana ada? Orang-orang yang hari ini mengucapkan sunnah Nabi, kalau kita tanya sama dia masuk rumah ada sengaja kaki kanan, enggak pikir pun, Pak. Sama kayak masuk WC. Orang tahu kaki kanan masuk WC itu kaki kiri, tapi coba berapa orang yang menyengajakan kaki kiri, kecuali dia biasakan, dia terus memaksa diri membiasakan amalan Nabi ini. Nabi itu yuhibbut tayamun, kata Aisyah. Nabi itu suka yang kanan-kanan pada amalan-amalan yang baik, arti baik yang dianggap cocok untuk dikanankan. Makanya Rasulullah itu, kata Aisyah, makan kanan, minum dengan kanan. Kemudian beliau menyisir rambut kanan duluan. Kata Rasulullah, kata Aisyah, yatasya'ar, beliau menyisir rambutnya dengan kanan duluan. Jadi ke kanan duluan beliau. Pakai baju, kata Aisyah, Rasulullah itu masukkan lengannya ke kanan duluan. Begitu Nabi. Sampai memakai sandal kanan duluan. Nabi itu yatana'al kanan duluan. Maka masuk ke rumah itu kaki yang disengajakan seharusnya kan kanan. Karena rumah adalah tempat yang baik, rumah itu tempat keberkahan, maka masuklah dengan kaki kanan. Lalu kemudian at-tasawwuk,
Berikutnya, bersiwaklah. Ini terutama yang pulang dari jauh, yang belum sempat mandi, masuk ke rumah maksudnya, bersih-bersih dulu. Kalau yang sudah mandi sore, pulang malam, atau yang mungkin pulang dari pekerjaan, sunnah untuk bersiwak, sikat gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, "Kana iza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah masuk ke rumah, selalu beliau memulainya dengan siwak, dengan sikat gigi. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita ketika masuk rumah, kita akan berhadapan dengan istri, anak, kita gendong anak, kita cium anak, kita gendong istri. Hai contoh, nggak usah bayangkan terlalu jauh. Artinya kita berhadapan dengan istri, berbicara, bersenda gurau, tapi mulut bau. Itu kan salah satu penderitaan bagi orang lain. Kita yang bertemu di waktu salat saja, apa kata Rasulullah? Disuruh siwak sebelum datang ke tempat salat. Artinya disuruh sikat gigi setiap kali wudu, setiap kali salat, itu disuruh sikat gigi. Kalau seandainya tidak berat, diwajibkan oleh Nabi. Tujuannya apa? Agar orang yang berdiri di samping kita itu tidak merasakan penderitaan dengan bau mulut kita. Bayangkan Pak, orang yang bau mulut, dia nyaman baca Al-Fatihah. Kita yang dengar Al-Fatihah, dia yang mabuk samping. Ji, mangak ke dia baca Al-Fatihah? Kita yang samping dia Pak, mabuk kita dengar Al-Fatihah dia. Ya, mau kita tutup mulut terusan, takut tersinggung. Tapi dia enggak mikir kita sudah tersinggung dengan bau mulutnya. Inilah makanya siwak itu dalam rumah tangga sangat dibutuhkan. Banyak kita laki-laki yang lupa, para suami banyak yang lupa meminta istri untuk berdandan, bersolek, minta supaya tampilannya bagus, pakai minyak wangi, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini kesalahan paling banyak. Makanya Nabi asal pulang ke rumah selalu sikat gigi dulu. Kalau yang belum mandi, ya mandi dulu maksudnya. Mandilah dulu. Pakai wangi-wangian, nah, baru kemudian anak dipeluk, kemudian ditimang-timang. Ini amalan indah dari Nabi. Dan banyak yang tidak melakukannya. Paling habis siwak sore hari mandi, besok pagi pas mandi mau kantor sekali lagi siwak. Kan itu yang kita lakukan. Dan siwak itu enggak mesti dengan kayu siwak. Karena fasilitas yang ada dulu kayu siwak. Sekarang malah lebih wangi kalau kita pakai Pepsodent, Ciptaden, lebih wangi malah. Waktu kita bernafas malah lebih segar. Dan itu kan wasilah. Yang gayahnya adalah jangan bau mulut. Jadi nggak usah terlalu ekstrim mengatakan nggak boleh pakai sikat gigi, pasta, harus pakai kain. Itu wasilah. Wasilahnya apapun boleh. Yang penting gayahnya, tujuan utama apa? Agar menghilangkan bau mulut. Maka seandainya kita sikat gigi dengan abu dapur, apa bahasa Indonesianya? Abu dapur. Tahu Pak kan abu dapur? Kita ambil bekasan abu di dapur tu, kita sikat, lalu kemudian gigi bersih, putih, cemerlang, lalu kemudian kita bilang, tapi pakai abu dapur. Itu enggak penting. Yang penting kita sudah berhasil menjaga bau mulut. Jadi berubah bau mulut kita dari makanan macam-macam berubah jadi dapur. Jadi makanya itu yang penting disiwakkan. Terakhir, kalau pulang dari jauh disunnahkan salat rakaatain. Kalau pulang dari jauh safar, maka sunnah salat 2 rakaat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, wa iza dakhalta baitak fashalli raka'atain tamna'anika madkhalas su. Kalau engkau pulang dari safar ke rumahmu, salatlah 2 rakaat. Salat itu akan membuat semua mudarat dari luar rumah tidak akan menimpa. Engkau akan dicegah oleh Allah mendapatkan keburukan dari luar rumah.
Nah, itu kalau kita salat 2 rakaat ketika kita safar dari jauh dan masuk ke rumah kita.